Ini partisipannya masih cukup sedikit. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa mengingatkan lagi teman-temannya, rekan-rekan kerjanya untuk bisa join di Zoom kali ini ya. Terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, izin mengingatkan untuk bisa mengisi link absensi yang sudah saya sharekan di chat box ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Iya, mohon izin juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom ini, yang namanya belum diganti, mohon untuk bisa diganti dengan format nama underscore unit bisnis ya, untuk mempermudah kita dalam kegiatan Zoom kali ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya izin untuk absen untuk mengecek kehadiran Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Biar bisa gede-gede. Oke. Izin untuk absensi kehadiran dari masing-masing unit bisnis ya Bapak Ibu. Ya. Untuk UB Jaya 2, apakah sudah ada yang hadir? Perwakilannya? Hadir, J2, Pak. ya. Ya, terima kasih Ibu Putri Alvita ya. Siap. Selanjutnya untuk unit bisnis RS Jakarta. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Untuk unit bisnis Tangerang. Hadir. Iya, terima kasih Bapak Yandi. Selanjutnya untuk unit bisnis Yogyakarta. Unit bisnis Yogyakarta. Hadir, Pak. Ibu Oke, terima kasih konfirmasinya. Selanjutnya untuk unit bisnis Balikpapan. Hadir, Pak, hadir. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Hadir, Pak. Ya, siap. Untuk unit bisnis Semarang. Hadir, Pak. Hadir. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya untuk unit bisnis Surabaya.
Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk unit bisnis Samarinda. Hadir. Oke, terima kasih Pak Riki. Selanjutnya untuk unit bisnis Ternate. Hadir Pak, hadir. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk terakhir unit bisnis ya, baik. Untuk unit bisnis Pontianak. Hadir, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Baiklah, saya rasa sudah cukup untuk absensinya. Untuk selanjutnya kita akan mulai saja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Ibu hadirin. Perkenalkan saya IG yang akan memandu acara pada hari ini, yaitu sosialisasi mengenai fitur FLOS dan fitur ED pada hari Kamis 30 Desember 2021. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita bisa selalu diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Yang terhormat para manajer Direktorat Operasional KFA, yang terhormat Ibu Astrid Biasuti, yang terhormat Bapak Ahmad Mujiantoro, yang terhormat Bapak Cahyo Dwi Agung, yang terhormat Bapak Nugraha Siregar, yang terhormat Bapak Ibu manajer bisnis, Bapak Alfian, dan untuk UB Jaya 2, UB RS Jakarta Bapak Hermanta, untuk UB Tangerang Bapak Yandi, UB Yogyakarta Ibu Mita, UB Balikpapan Bapak Kuswandono, UB Semarang Bapak Anton, UB Surabaya Bapak Dudi, UB Samarinda Bapak Riki, UB Ternate Bapak Christian, UB Pontianak Bapak Denny, serta yang kami banggakan Farmasi Manager, GPP Trust, tim fokus selling, dan Bapak Ibu, teman-teman frontliner, serta Asman kantor pusat yang sudah menyiapkan acara yang luar biasa ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara untuk hari ini. Untuk yang pertama kita akan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan sosialisasi hari ini, marilah kita dengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Nugraha selaku PLT Manager Digital Support Operation. Kepada Bapak Nugraha dipersilahkan. Terima kasih Pak IG. Suara saya jelas Pak IG? Jelas Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Abdul Aziz selaku Dirops KFA, para manajer Direktorat Operasional, para BM KFA, ada Jaya 2, RSCM, Izin Pak Nub ke mute Pak. Oke, sorry. Yang saya hormati Pak Abdul Aziz selaku Dirops KFA, para manajer Direktorat Operasional, dan para BM KFA Jaya 2, RSCM, Tangerang, Jogja, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Samarinda, Ternate, dan Pontianak, beserta perwakilan apotik dan PHM dan super user. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak Ibu semua untuk join dalam sosialisasi aplikasi FLOS dan fitur pengendalian barang ED yang nantinya akan langsung diimplementasikan di SO untuk yang barang ED dan aplikasi FLOS di Januari 2022. Semoga penyampaian dan diskusi serta sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kami menyiapkan tim dari sisi operasional, dari sisi IT dan konsultan, nanti akan dedicated untuk hadir di sini, tanya jawab secara teknis. Mungkin terutama diskusinya nanti lebih fokus ke arah
pengendalian barang ED itu bagaimana perlakuannya di pos, di semua stok saat SO seperti apa, kita akan coba kupas habis dalam sosialisasi kali ini. Sebelumnya mohon maaf Pak Abdul Aziz belum bisa untuk join karena setelah morning call ada agenda lain untuk direksi. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui nanti dari tim kami support dari level Asman sampai manajer siap memberikan penjelasan, diskusi dan menampung saran dari Bapak Ibu semua. Semoga sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Nugraha Siregar atas opening speech-nya. Untuk selanjutnya pemaparan materi terkait fitur notifikasi pengendalian produk ED yang akan disampaikan oleh Bapak Raka Anggara selaku Asmat Inventory 2 KFA. Kepada Bapak Raka dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Egi. Suara saya jelas Pak? Jelas Pak Raka. Ya, terima kasih Pak Egi, izin saya share screen. Udah yang terbaru belum? Ya, terima kasih Pak Igi screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ada suara? Ya, yang terhormat Pak Abdul Aziz selaku Direktur Operasional, para manajer kantor pusat, para mohon izin, ya, terima kasih, para business unit manager ya dari masing-masing daerah, para PHM yang sudah hadir, dan juga tentunya para frontliner. Di room ini juga sudah ada konsultan ya, di sini sudah ada konsultan, tim IT kantor pusat KFA juga sudah ada, lengkap ya di sini. Jadi nanti mungkin ini hanya sosialisasi materi. Ketika nanti mungkin ada diskusi, silakan diskusi apapun dibebaskan Bapak Ibu terkait materinya. Akan banyak nanti feedback dari kita ketika ada pertanyaan yang mungkin nanti kaitannya dengan konsultan mungkin atau dengan IT atau justru dengan operasional seperti itu. Di next Pak Ege. Oke, terima kasih Pak Ege. Bapak Ibu semua, saya mulai dengan alur proses ya. Mungkin simpelnya, saya akan menjelaskan tentang fitur pengendalian barang ED dekat ya. Ini siapa yang garis-garis ya? Minta tolong jangan digaris-garis dulu Bapak Ibu. Nanti kita garis-garisnya di akhir aja ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait fitur terbaru terkait pengendalian barang dekat ED ya. Bapak Ibu semua di sini alur proses atau BISPRO atau mungkin BISPRO itu secara gampang kita bisa jelaskan. Proyek ini seperti apa sih jalannya? Seperti itu. Proyek ini seperti apa sih cara implementasinya? Seperti itu ya. Nah, saya coba akan menjelaskan. Nanti saya coba selesaikan semua poinnya dulu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita diskusi di akhir ketika ada slide 1 sampai dengan slide selanjutnya ada pertanyaan. Silakan dicatat dulu, akan disampaikan nanti setelah saya selesai menjelaskan saja ya. Biar nanti agak lebih tertib dulu. Biar nanti nyambung karena sebenarnya ini nyambung dari slide 1 sampai dengan di akhir nanti. Seperti alur proses atau BISPRO Bapak Ibu semua atau proyek ini. Proyek ini apa sih? Mungkin ada nanya-nanya ya kok langsung ada proses gitu. Ini sebenarnya bukan hal baru ya. Ini hal lama yang kita modifikasi Bapak Ibu semua. Hanya saja di sini kita coba modifikasi fitur yang ada nanti di stock of name Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bentar lagi ya, ini sudah tanggal 30, 2 hari lagi kita akan melakukan stock of name, sehingga saya mohon bantuannya Bapak Ibu semua untuk memperhatikan materi ini, karena ini materinya sangat aplikatif dan teknikal ya, artinya jangan sampai nanti ini tidak clear di Bapak Ibu semua di lapangan, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya sudah ada jawabannya di sini, seperti itu. Oke. Saya jelaskan dulu di awal.
Bapak Ibu semua, fitur barang ED dekat ini adalah sebuah proyek ya, atau sebuah modifikasi dari stok opnam, di mana ketika nanti kita melakukan stok opnam Bapak Ibu, kita akan mendapatkan satu tampilan baru. Nanti kita akan lihat tampilannya seperti apa di next slide ya. Tapi tampilan itu adalah menjelaskan keterangan tentang produk tersebut. Kaitannya adalah untuk barang-barang yang akan ED atau barang jauh. Jauh ini artinya barang yang ED-nya jauh ya. Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan ED jauh itu rentangnya seperti apa sih. Yang jelas untuk fitur ini adalah salah satu fitur modifikasi dari stok opnam ketika nanti ini akan terlihat ketika stok opnam ya Bapak Ibu. Untuk mengentry dan lain-lain seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita ini operasional kita sudah men-setting ya Bapak Ibu, men-setting master item per SKU, per prinsipal, per distributor Bapak Ibu. Apa yang kita setting di situ, yang kita setting adalah kebijakan retur. Kenapa yang kita setting adalah kebijakan retur? Kaitannya nanti barang ED dekat ini atau dekat ED ini adalah barang mana sih yang akan kita retur. Barang mana yang memungkinkan untuk kita retur ke prinsipal, seperti itu. Sehingga untuk kebijakan retur ini di operasional sudah kita setting, kita tanam di sistem seperti itu. Nah, kaitannya apa nanti? Kaitannya adalah dalam hal retur barangnya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu semua yang di apotik nih, PAM, frontliner, mungkin nanti dibantu dengan mungkin ada supervisor ya, atau pengadaan justru mungkin ada staf BM yang ikut di room ini. Yang pertama yang kita lakukan, kita stok opnam adalah melakukan input data saat stok opnam ya Bapak Ibu. Nah, input data stok opnam di sini seperti yang saya sampaikan tadi, ada nanti sedikit tampilan baru ya, kita akan lihat di next slide, tapi saya akan gambarkan secara garis besar dulu di sini, di slide ini. Kita akan melakukan input data stok opnam seperti biasa Bapak Ibu. Nah, nanti untuk melakukan input stok opnam ini, fungsinya untuk apa sih ke depannya gitu. Atau setelahnya ini, ketika kita input data ini, input stok misalnya salah 3, stoknya 5, itu nanti istilahnya akan mempengaruhi di yang namanya produk terdeteksi mendekati ED. Nah, poinnya adalah di sini harus dipastikan Bapak Ibu quantity stock dan juga nama barang dan juga ED-nya. Itu adalah poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita melakukan input data stok opnam. Mohon dibantu. Oke, terima kasih. Nah, produk terdeteksi mendekati ED ya. Sehingga nanti ketika kita sudah melakukan input stok opnam nih, kita sudah ketika ini bicara kita mulai dari awal kita stok sampai dengan nanti kita melakukan transaksi ya Bapak Ibu. Ketika kita SO melakukan input data stok opnam itu sudah clear. Di situ kita entrykan ED-nya berapa, kuantitinya berapa, itemnya apa. Nah, fungsinya nanti setelah itu adalah ketika Bapak Ibu melakukan transaksi di POS masing-masing apotik. Ketika teman-teman melakukan transaksi, misalnya ada pasien akan membeli obat A. Ketika teman-teman men-searching obat A, kalian masukkan kebutuhan atas pasien itu berapa, baru akan muncul hal baru di sini. Hal barunya apa? Yang pertama adalah pada menu penjualan muncul notifikasi barang mendekati ED. Kita akan lihat tampilannya nanti di next slide ya. Terus yang kedua adalah notifikasi peringatan retur barang mendekati ED. Makanya saya sampai ke poin ini, poin pentingnya adalah ketika kita melakukan stok opnam di awal. Jangan sampai kuantiti dan ED-nya salah Bapak Ibu. Ada yang mengentry bulan 4, tanggal 4, bulan 24, jangan seperti itu ya. Ngikuti format yang sudah disepakati bersama seperti itu. Jangan sampai 2000-nya kelebihan nolnya 2020-34 seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Mohon banget kita agak lebih teliti ya. Mohon dibantu untuk pada PAM untuk sebelum SO besok agar di briefing dulu terkait teknis-teknis yang harus dilakukan pada saat stok opnam. Saya lanjut. Nah, pada tampilan pos akan muncul dua tersebut. Yang poin sebelah kanan ini yang muncul menu penjualan ini ketika kita melayani pasien Bapak Ibu. Yang sebelah kanan notifikasi peringatan retur barang ini itu akan muncul nanti di lonceng. Mungkin pos kita sudah sama-sama tahu ya, lonceng itu yang di kanan ya. Nyalanya merah-merah yang nggak pernah kita buka. Mungkin kita buka tapi kita tidak klik ya. Mungkin kita buka ada pemberitahuan apa. Nah, notifikasinya nanti akan ada di situ.
jualan. Nah, ini pada menu penjualan dikasih ya barang dekat ED tadi Bapak Ibu. Di situ nanti ketika kita akan melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhannya, misal nih ada pasien mencari obat aciclovir 430 butir seperti itu. Nah, ternyata setelah kita melakukan stok 6 itu aciclovir tersebut ada memiliki stok ED jauh dan ED dekat. Nah, akan muncul ketika kita ada ED jauh dan ED dekat, akan muncul nanti pop-up-nya seperti ini. Iya atau tidak. Kita akan menyerang ED dekat atau tidak. Itu berlaku atau akan muncul bila SKU tersebut ada barang ED jauh dan ada barang ED dekat. Poinnya itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, pop-up menu penjualan barang ini muncul ya atau tidak ketika SKU tersebut terdeteksi melalui stock of name yang sudah kita lakukan, ada barang ED jauh dan ada barang ED dekat. Oke, sampai di situ nanti kita diskusi kalau ada yang masih kurang jelas ya, saya lanjutkan dulu. Nah, ketika kita melakukan atau mengklik ya di situ untuk barang mendekati ED, maka stok untuk produk yang mendekati ED itu akan berkurang Bapak Ibu. Namun tidak begitu dengan ketika kita klik tidak. Kalau kita klik tidak, dia akan mengurangi jumlah stok yang ED jauh. Nah, simpelnya adalah ketika pop-up ini muncul, kita klik ya, maka yang akan berkurang adalah barang-barang yang ED-nya paling dekat. Ya, atau ED dekat. Tapi kalau kita klik tidak, maka yang berkurang adalah barang-barang yang ED-nya jauh. Ya, ED-nya jauh. Itu ya dan tidak ya. Sekali lagi ya dan tidak bedanya seperti itu untuk pengurangan stoknya. Nah, selanjutnya untuk di BM selesai sampai di situ di apotek ya. Dan nanti di BM itu atau di Smart Stock mungkin itu akan ada report Bapak Ibu rapid ada Smart Stock ya, unit bisnis dan juga pengadaan seperti itu. Nah, reportnya seperti apa nanti kita akan lihat di next slide ya. Dan di operasional seperti itu. Bedanya di operasional dan di BM hanya saja kalau di BM aksesnya hanya memperlihatkan BM dalam apotek dalam satu BM. Kalau akun operasional itu bedanya hanya di leveling BM-nya saja. Ya, jangan dilihat itunya ya. Terus kita balik lagi di notifikasi peringatan retur barang. Yang tadi yang di produk terdeteksi mendekati ED ini ada notifikasi peringatan retur barang mendekati ED. Nah, di situ nanti Bapak Ibu ketika ada yang sudah mendekati untuk waktu returnya sesuai dengan setting master di awal yang kita lakukan di operasional kantor pusat, itu akan ada pemberitahuan atau notifikasi melakukan retur produk dekat ED Bapak Ibu. Itu akan muncul notifikasinya bahwa ini item sudah waktunya nih atau waktunya tinggal sekian nih untuk diretur seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di kotak yang sebelah kanan nih ada benefit nih. Sebenarnya apa sih untungnya Pak? Kita melakukan atau kita mendeploy atau memproduction fitur report ini seperti itu. Yang pertama adalah mohon dibantu Pak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama adalah adanya reporting yang dilengkapi dengan kebijakan retur. Artinya selama ini mungkin Bapak Ibu semua saya juga pernah menjadi PHM ya. Kita terkendala yang pertama adalah barang mana yang bisa kita retur, syarat yang kita retur itu seperti apa. Itu hal utama yang mungkin Bapak Ibu semua alami di teman-teman di apotek ya. Misalnya nih ada susu ini bagaimana ya cara returnya. Susu ini bagaimana cara returnya atau returnya ke prinsipal mana, tata caranya seperti apa. Nah, itu kita coba fasilitasi by sistem Bapak Ibu semua, sehingga benefit yang kita dapatkan di sini adalah nanti di situ terdapat fitur laporan yang bisa kita download, barang mana sih yang akan mendekati ED yang bisa kita retur, lengkap dengan syarat returnya, seperti itu. Yang kedua adalah reporting menggambarkan produk per apotek per prinsipal. Artinya teman-teman ini sangat berguna banget ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita dapat melihat nih produk mana di apotek kita malah justru diberi per prinsipal Bapak Ibu yang mungkin bisa jadi barang ini kan barang ED itu kalau tidak barang ini tidak laku berarti barang ini memang ED-nya dekat. Kita bisa mengevaluasi barang mana sih yang akan cepat ED. Kita bisa langsung mendeteksi, oh barang ini adalah barang yang memang ED-nya dekat,
atau barang ini yang memang barang ini tidak laku di apotek kita, seperti itu. Itu sangat menguntungkan banget buat kita, sangat worth it banget kita bisa manfaatkan fitur ini, seperti itu. Yang ketiga adalah mempermudah pengadaan dalam merencanakan program lektur. Ini untuk Bapak Ibu pengadaan mungkin nanti support ya, dibantu oleh teman-teman di PSI Inventory masing-masing unit bisnis untuk dapat merencanakan program lektur Bapak Ibu semua. Jadi program lektur ini adalah program seperti biasa Bapak Ibu, mungkin rutin 3 bulanan, 6 bulanan, atau setiap 1 tahun, silakan. Yang jelas di sini adalah kita sudah sediakan fiturnya, silakan dimanfaatkan dengan baik, seperti itu. Poin 4 adalah mempermudah tim BM untuk merencanakan program untuk mendekati ED nih. Terutama untuk teman-teman yang fokus selling nih, di masing-masing unit bisnis kita sudah ada tim fokus selling ya. Tim fokus selling ini tentunya bagaimana dia mencoba memfokuskan penjualan dalam satu SKU atau satu barang, memungkinkan untuk barang yang bermargin tinggi, memungkinkan juga untuk barang yang akan mendekati ED, seperti itu. Poin kelima adalah data terkoneksi melalui dashboard. Nantinya kita akan masukkan data ini ke dashboard ya Bapak Ibu, sehingga sangat mudah untuk kita evaluasi melalui dashboard, seperti itu. Mungkin dashboard yang saya maksud adalah dashboard yang seperti biasa yang Bapak Ibu akses di dashboard ini. Dibantu Pak Ig. Justru saya yang di mute ya Pak Ig. Terima kasih Pak Ig. Oke, next slide Pak. Pak Ig di next. Oke, terima kasih Pak Ig. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini adalah slide teknis ya, teknis banget slide-nya, mohon diperhatikan dengan baik, terutama teman-teman farmasi manager dan juga teman-teman di frontliner di masing-masing apotek di BM-nya masing-masing. Nah, ini adalah teknis kita mengentry saat stok 6. Tampilan barunya seperti apa, saya akan jelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, saya mungkin akan menjelaskan by case ya. Saya akan mencoba menjelaskan by case. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Kalau ada yang kurang jelas nanti dicatat dulu ya Bapak Ibu, kita akan coba diskusi. Yang pertama, case pertama. Kita ada di apotek kita misalnya apotek sirup 60 ml ya Bapak Ibu ya. Jumlahnya adalah di situ 95 ya Bapak Ibu. Nah, 95 botol. Tapi kita belum membreak ya 95 botol ini apakah baik atau tidak. Ternyata di sini ada stok 95 botol ini ada terdiri dari 80 botol yang secara expirednya nah, dari 95 botol ini setelah kita identifikasi ternyata ada 80 yang secara ED-nya bulan 1 2023 ya. Bapak Ibu saya jelaskan dulu di sini yang kita maksud ED jauh dan ED dekat itu ketika dia ED jauh adalah 1 tahun atau 12 bulan dari tanggal sekarang atau current sekarang. Itu namanya ED jauh. Misalnya Bapak Ibu mengentry atau stok opnam di TW4 nih. Berarti di bulan Desember. Berarti nanti ketika itu kita definisikan menjadi ED jauh, berarti dia adalah bulan 1 di bulan 1 2023. 12 bulannya seperti itu. Nah, ketika bulan 1 tanggal 1 2023 ke atas itu namanya ED jauh Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya jelaskan, kita samakan persepsi ya Bapak Ibu. Yang namanya ED jauh adalah ED yang di atas 1 tahun atau 12 bulan dari current kita stok. Oke, misalnya kita stok sekarang tanggal berapa nih? 30. Berarti dari tanggal 31 ke atas sampai dengan 12 bulan ke depan itu hitungannya adalah barang ED jauh. Ketika kurang itu adalah barang ED dekat namanya. Kita coba namanya ED jauh dan ED dekat ya. Barang semua itu pasti ada ED-nya kan, kecuali mungkin Alkas seperti itu. Kita mencoba mendefinisikan barang ED ini adalah ED dekat dan ED jauh, itu saja sebenarnya. Kita balik ke case yang pertama. Nah, kita lanjut ya. Tadi 95 botol apotik 60 ini terdiri ternyata dari 80 dengan expired bulan 1 tanggal 1 2023. Artinya 80 botol ini akan kita entrykan ke stok baik di ED jauh ya Bapak Ibu ya. Ya. 80 botol ini karena dia bulan 1 tanggal 1 2023 maka akan kita masukkan
ke stok baik ED jauh. Nah, dari 80 botol ini kan tadi 95 ya. Nah, ternyata 15-nya ini adalah ED dekat. Nah, setelah kita identifikasi lagi, ternyata 15 botol ini secara expirednya ada beragam nih expirednya. Nah, dari 15 botol expired dekat ini adalah 10 botol ternyata itu expired tanggal ini simulasi ya Bapak Ibu kita main case. Ternyata 10 botolnya itu expirednya tanggal 15 bulan April 2022. 2 botolnya expired tanggal 8 bulan 8 2022 dan 3 botolnya expired tanggal 1 bulan 10 2022 Bapak Ibu. Nah, ketika case seperti ini seperti apa saya harus mengentry di stock opnam, di menu stock opnam. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu semua, farmasi manager dan juga frontrunner di masing-masing apotek. Sebelah kanan ini adalah ilustrasi pengentriannya ketika teman-teman melakukan stock opnam. Saya jelaskan untuk case yang pertama, sebelah kanan ini adalah misalnya teman-teman tadi kita ada punya 95 botol stok baik ya. 95 botol stok baik, ternyata ada rinciannya 80 sekian. Nah, yang kita entrikan pertama di sini adalah tentunya stok baik Bapak Ibu. Ya, saya sampaikan di sini yang kita entrikan pertama adalah stok baik. Nah, stok baiknya kan ada 80 ya. Kita isikan seperti biasa ya Bapak Ibu, cara misalnya manggil nama produk, isikan expirednya, kita isi stok baiknya berapa sesuai dengan identifikasi kita di awal. Kita masukkan 80, sudah. Nah, nanti di fitur baru ini, di sebelah kanannya, mau nanti dikoreksi, ada konsultan juga, itu akan ada namanya tombol untuk tambah SKU dekat ED Bapak Ibu. Nah, ya, ini akan selalu ada di setiap SKU Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu semua nanti jangan sampai tidak mengklik ini kalau ada SKW di dekat ya, seperti itu. Nah, saya jelaskan kembali, ketika sudah kita klik tambah SKU dekat, maka akan langsung muncul 3 slot atau 3 baris SKU yang sama Bapak Ibu. Ya. Maka ini tampilannya di bawahnya akan ada 3 slot yang sama ya Bapak Ibu. Nah, slot ini sebenarnya sudah langsung nama produknya ya kalau tidak salah nanti dibantu konsultan kalau ada yang kurang clear. Expired di sini nanti modelnya akan kita klik ya. Kita klik expirednya akan kita pilih tanggalnya gitu. Bukan diklik free text ya Bapak Ibu untuk expired date-nya. Nanti akan kita klik, akan ada menu tanggal yang bisa kita klik sesuai dengan tanggal expirednya. Seperti itu. Nah, setelah kita tambah SKU ED dekat tadi, akan muncul 3 rows. Silakan Bapak Ibu, kita hanya satu item ini maksimal 3 rows untuk bisa kita isikan di satu item dengan ED-nya berbeda atau ED dekatnya berbeda ya Bapak Ibu. Nanti kita, mohon dibantu Pak Ibu. Ya, terima kasih. Nanti kita akan menjelaskan di case kedua jika ada lebih dari 3 tanggal ED. Saya akan menjelaskan maksimal di 3 tanggal ED terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama adalah kita mengisikan misalnya di situ dari yang ED paling dekat. Nah, di situ ada bulan April ya. 15 bulan 4 2022 kita isikan 10. Terus ada 2 SKU di situ bulan 8 2022 kita isikan seperti itu. Sampai dengan semua stoknya terisi. Seperti itu. Kalau sudah seperti biasa Bapak Ibu, kalau sudah diklik berarti sudah ter-record di SO-nya seperti itu. Oke, ini untuk tes pertama ya Bapak Ibu. Nah, untuk tes expired seperti biasa Bapak Ibu nanti ketika kita melakukan stok expired ini kan kita ada centang tuh. Biasanya ada stok baik, ada stok expired, ada stok rusak tuh. Di sini saya akan menjelaskan adalah hanya stok baik saja Bapak Ibu ya. Stok baik ini nanti ada 2 perlakuan atau 2 tagging. Yang pertama ED jauh 1 tahun, ED dekat kurang dari 1 tahun. Itu dulu. Kalau expired dan barang rusak, teknis pengentriannya masih sama ya Bapak Ibu. Sehingga di gambar yang di tengah ini, stok opnam yang kotak ini, gambar stok rusak dan stok kadaluarsa itu ke freeze atau tidak bisa diisikan. Ya, karena kita di sini mengentri stok baik Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk case yang kedua, di sini case-nya hampir sama kayak di atas, hanya saja di sini ada SKU yang secara ED lebih dari 3 tanggal ED. Nah, seperti apa tuh Pak? Kan kita maksimal 3 slot nih. Nah, saya akan jelaskan di sini ya Bapak Ibu. Sama seperti yang di atas. Misalnya 80 barang baik nih. Hanya saja kita coba simulasikan ternyata ada 4 barang ED di stok baik kurang dari setahunnya.
Nah, yang pertama adalah di situ ada 10 stok baik kurang dari setahun di bulan 4, bulan 8, bulan 10. Ada tambahan ternyata di tanggal 2 bulan 11 2022. Nah, seperti apa Pak? Seperti itu. Bapak Ibu semua, saya tekankan, saya jelaskan, kita samakan persepsi yang kita entrikan di stok baik ED kurang dari 1 tahun ini adalah hanya 3 ED terdekat. Ya, saya jelaskan kembali, saya ulang kembali. Ketika ada di satu alih dari 3 ED dekat atau ED kurang dari setahun, yang kita entrikan adalah 3 ED terdekat. Ya, saya sampaikan. 3 ED terdekat. Nah, Pak, kalau ada ED kurang dari setahun, ED-nya yang keempat gimana? Kita masukkan itu ke stok baik. Ya, berarti di sini stok baik ED lebih dari setahun ya, ada 80. Nah, di sini ada ternyata ED paling jauh kurang dari setahun di bulan 11. Satunya kita masukkan stok baiknya di stok baik ED lebih dari 1 tahun ya. Saya resume lagi. Di sini ketika ada satu SKU, ED-nya lebih dari 4 tanggal ED kurang dari 1 tahun, maka yang kita harus entrikan adalah 3 tanggal ED terdekat. ED setelahnya kita masukkan ke stok baik lebih dari 1 tahun. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, di next Pak Ige. Oke, di slide selanjutnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini gambaran ya, gambaran secara POS nanti seperti apa sih yang saya sampaikan di awal, ada ya dan tidak tadi ya. Ketika kita penjualan, sudah kita lakukan stock out now, sudah ada tadi kita masukkan barang ED-nya di kolom-kolom yang sudah sesuai, kita sudah clear nih, sudah validasi 1, validasi 2. Ketika kita melakukan penjualan di POS masing-masing apotek, kita klik nih, misalnya ada kebutuhan Lakobi. Nah, ketika kita isikan ada jumlah belinya 30 di situ, kita klik tambah Bapak Ibu. Nah, ketika kita klik tambah, akan muncul pop-up seperti yang di tengah nih. Terdapat produk dekat ED, apakah Anda ingin menjual produk dekat ED? Tanda tanya. Ketika Bapak Ibu semua mengklik ya, maka nanti yang akan dikurangi stoknya itu adalah ya dibantu Pak. Ya, terima kasih. Maka kalau kita klik ya atau tidak itu, kalau kita klik ya akan mengurangi stok barang yang ED jauh. Kalau tidak, kebalik ya. Kalau kita klik ya maka akan mengurangi stok ED dekat. Kalau tidak akan mengurangi stok ED jauh. Nah, setelah kita klik tersebut, maka akan muncul pop-up yang di sebelah kanan Bapak Ibu semua. Pop-up-nya sama seperti yang kita sudah lakukan expo seperti ini. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Bisa jelaskan kembali. Di sini muncul 3 rows ya. 3 rows ini sama seperti waktu kita melakukan entry di stock of now. Misalnya stoknya berapa, ini kalau memang sama ya, sesuai dengan apa yang kita entrikan atau belum pernah terjual setelah kita stock of now, pasti akan sama seperti itu. Nah, di situ ada stoknya, ada tanggalnya, seperti itu ya Bapak Ibu, ada bulannya, ada tahunnya. Nah, yang paling kiri ini yang kita lingkarin merah, itu adalah stok yang akan kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh customer. Misalnya di atas tuh kebutuhannya 30, ya sudah. ED jauh stoknya masih ada 100 misalnya. Nah, di 3 ED di bawah itu stoknya ada 10, ada 20 silakan. Bapak Ibu mau menggunakan ED yang mana? Dipastikan saja ketika Bapak Ibu menggunakan atau mengeluarkan barang yang ED-nya di tengah, misalnya itu tanggal 20, 21, bulan 5, 2022 misalnya. Pastikan saja teman-teman mengambil barang yang sama ya, jangan sampai Bapak Ibu mengklik itu, tapi yang justru diambil adalah bulan 6. Ya, saya jelaskan kembali, ketika Bapak Ibu semua sudah mengklik atau mengeluarkan barang, mudah memilih stok ED dekat yang di tanggal 21 bulan 5, maka barang yang diambil harus sama dengan sesuai dengan itu ya Bapak Ibu semua. Jangan sampai asal ambil nih. Ya, seperti itu. Nah, tadi juga saya di poin nomor 2 ini saya jelaskan ada yang namanya notifikasi peringatan retur.
Nah, tadi ada penjualan. Kalau sudah kita melakukan stok opnam, ada notifikasi ketika penjualan akan muncul seperti di atas. Yang kedua adalah ketika nanti di di POS kita atau di apotek kita ada barang yang akan mendekati waktunya untuk bisa diretur, maka akan muncul notifikasi, Bapak Ibu. Notifikasinya di lonceng yang di atas ya. Rajin-rajin dibuka ya Bapak Ibu ya. Ya, rajin-rajin dibuka. Ya. Itu hal-hal mungkin kita membiasakan diri untuk melihat ada pemberitahuan apa sih seperti itu. Biasanya ini dibuka hanya ketika ada KF Mobile kalau nggak salah. Kalau nggak ada KF Mobile nggak dibuka. Tapi nggak apa-apa, kita membiasakan diri ya Bapak Ibu agar kita membiasakan membuka lonceng seperti itu. Nah, munculnya notifikasi peringatan retur barang. Ini terdeteksi adanya item produk mendekati ide yang harus diretur. Kalau tidak ada barang yang dekat yang harus diretur, dia tidak akan muncul ya Bapak Ibu. Kecuali barang tersebut sudah sesuai atau tanggalnya itu sudah sesuai dengan kriteria retur yang sudah kita tanam di sistem, baru akan muncul notifikasi seperti itu. Nah, ketika kita klik loncengnya, maka akan muncul seperti itu. Ketika kita klik lagi Bapak Ibu, itu akan mengarah langsung ke menu laporannya. Ya, itu akan langsung mengarah ke menu laporannya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, yang tiga adalah kebijakan fitur. Nah, kita akan melihat ada beberapa fitur di sini, ada 1 sampai dengan 9. Ya, ada 9 fitur di sini. Fitur mana sih yang mengakomodir tampilan seperti di atas, mana yang tidak seperti itu. Saya jelaskan pertama. Digital katalog, mungkin digital katalog ini sebagian orang hal baru ya. Ini seperti di KF Primer 47 Bapak Ibu. 47 primer itu namanya digital katalog atau yang layarnya besar, kita pencet-pencet itu untuk pemesanan barang, itu digital katalog. Nah, kebijakan adalah di digital katalog itu kalau ada barang yang dijual di situ, maka pengurangan stok berdasarkan prioritas, yaitu stok edit jauh dulu ya Bapak Ibu, kemudian baru stok edit dekat. Itu kalau digital katalog. Kalau digital katalog, dia otomatis misalnya nih kebutuhannya atas pasien ada 30. Oh, ternyata stok edit jauhnya ada 10 Bapak Ibu. Stok edit dekatnya ada 20. Seperti itu. Nah, dia akan nanti menghabiskan stok 10 dulu, edit jauh dulu, baru kekurangannya akan dicari ke stok edit dekat. Ya, saya jelaskan kembali. Untuk digital katalog ini dan juga KF Mobile ya, ini sekalian sama sepertinya secara kebijakan. Digital katalog dan KF Mobile. Ketika kebutuhan barang itu ada kebutuhan dari customer, maka yang akan dikurangi terlebih dahulu adalah stok edit jauh. Ketika ada stok itu kurang kebutuhannya dari edit jauh, maka akan diambil dari stok edit paling dekat. Begitu juga seterusnya. ED paling dekat ini adalah ED yang paling dekat ke ED yang paling jauh. ED yang paling jauh dari ED yang paling dekat ya. Dari tenang saja, di katalog dan KF Mobile ini, yang akan dikurangi stoknya adalah ED jauh. Kalau ED jauhnya tidak mencukupi, maka ED dekat yang paling jauh. Seperti itu seterusnya sampai ED paling dekat. Seperti itu. Nah, di situ ada poin reselling ya Bapak Ibu. Di reselling ini dimunculkan informasi stok barang ED apabila ingin menggunakan stok. Nah, di reselling, resep tunai, ini tampilannya akan sama dengan POS yang di atas. Akan muncul bar-bar sama sesuai dengan apa yang kita entry ketika stok opnam nih Bapak Ibu. Apakah kita akan menggunakan stok yang akan ED sekian atau ED sekian. Sama seperti yang digambar di atas belakangan atas ya. Untuk reselling dan resep tunai. Nah, untuk retro penjualan, dia menambahkan kode stok ED yang dipilih saat melakukan transaksi. Seperti itu. Nah, jadi misalnya kita ada pasien yang retur barang. Nah, dia akan menambahkan kode stok ED yang dipilih saat melakukan transaksi. Saya jelaskan, ketika kita mengentrikan misalnya ada pasien beli Sunmol sirup, ED-nya bulan 1 2023. Ternyata dia meretur barang itu, maka stok itu akan dimunculkan kembali di ED yang sama Bapak Ibu, akan ditambahkan. Seperti itu maksudnya ya. Dan poin ke-6 penambahan barang ini maksudnya entry melalui faktur ya Bapak Ibu. Entry melalui faktur itu penambahan stok otomatis masuk ke ED jauh ya. Saya jelaskan, ketika Bapak Ibu semua melakukan penerimaan barang melalui faktur, yang akan menambah stoknya adalah yang ED jauh. Oke. Ya. Terus untuk dropping,
dan dropping mendesak, itu akan dimunculkan pemilihan stok ED yang akan kita dropping Bapak Ibu sama seperti yang di atas. Begitu juga untuk retur penerimaan barang, seperti itu ya. Di next Pak Ege. Oke, selanjutnya adalah di reporting smart stock ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan, di reporting smart stock ini nanti akan ada beberapa poin yang poin penting yang akan ada dalam reporting smart stock. Yang pertama adalah tanggal expired. Ya, yang pertama adalah tanggal expired. Di sini tanggal expired akan muncul adalah tanggal yang sudah kita inputkan melalui stock of 6. Bapak Ibu, yang akan muncul adalah stok SO edited card ya. Stok SO edited card ya. Terus poin yang selanjutnya yang ada adalah syarat retur. Di sini syarat returnya sumbernya adalah sudah kita tanamkan di sistem Bapak Ibu ya. Kita sudah menghubungi beberapa distributor dengan prinsipal yang ada. Nanti itunya akan kita terus update Bapak Ibu. Dan itu sudah kita tanamkan di smart stock. Tenang saja, kalau nanti ada barang-barang yang belum ada sertifikat, kita akan update kita tanam di smart stock seperti itu. Nah, di setting smart stock oleh kantor pusat ya, dalam hal ini di operation seperti itu. Nah, ada bawah ini logik H-30 hari sebelum kebijakan retur ke prinsipal seperti itu. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita langsung case di bawah. Case item A ini, kalau tanggal ED-nya ada 1 Mei nih, ya, 2022. Real time artinya tanggal sekarang nih. Saya kalau tanggal sekarang kita ini kan di tanggal 30 bulan 12 2021. Real time itu ketika kita membuka atau menarik datanya, itu adalah real time seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, real time-nya seperti itu. Syarat returnya adalah 90 ditambah 30 atau 120 hari. Nah, maksudnya di sini seperti apa kok ada tambah 30? Syarat retur 90 ini adalah syarat retur yang sudah kita tanam di sistem ya Bapak Ibu. Nah, maksudnya H-30 itu kita tambah 30 hari lagi Bapak Ibu. Secara kebijakannya agar memudahkan kita ketika nanti kita memerlukan waktu untuk mencari nih administrasi apa saja yang kita perlukan untuk melakukan retur seperti itu. Dan juga ada status retur ya Bapak Ibu di situ. Status retur, artinya status retur ini akan muncul di hari juga Bapak Ibu. Tanggal expired dikurangi dengan tanggal berjalan. Artinya misalnya tanggal expirednya itu bulan 6 2022. Misalnya kita bukanya di tanggal 1 Februari. Berarti di tanggal 1 bulan 6 dikurangi 1 Februari itulah halah status retur seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada keterangan retur. Keterangan retur ini seperti biasa Bapak Ibu, ini sudah kita sama dengan syarat retur, sudah kita tanam di fitur smart stock ya, seperti itu. Di sini ada notnya beberapa. Jika dalam satu SKU produk terdapat 2 tanggal mendekati ED, maka dia akan muncul 2 kali di reporting smart stock Bapak Ibu. Bisa jangan takut, oh satu SKU ini ada 2 expired, akan terakumulasi jadi 1. Tidak Bapak Ibu. Dia akan tampil masing-masing sesuai dengan ED-nya, seperti itu. Pak Ige di mungkin sekian dari saya, Pak Igi bisa dibantu ketika mungkin teman-teman ada pertanyaan ya di rekod. Baik.